35 faktor yang menghalangi rezeki, menurut kitab Talimu Ta'alim, mencakup dosa kecil hingga kebiasaan sehari-hari. Setiap tindakan bisa mempengaruhi rezeki kita, dan penting untuk memahami bagaimana perilaku kita memengaruhi keberkahan hidup sesuai ajaran Islam. 1. Perbuatan dosa terutama berbohong dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ulama seperti Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa dosa dapat menghalangi keberkahan dan rezeki. 2. Terlalu banyak tidur, terutama setelah subuh, dapat menghalangi keberkahan rezeki. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi menyatakan agar umatnya diberkahi di waktu pagi. Secara ilmiah, bangun pagi meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental yang berdampak positif pada kesejahteraan finansial. 3. Tidur sambil telanjang dianggap haram oleh sebagian besar ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Sayyid Sa'id Al-Syarkawi, guru besar Universitas Al-Azhar. Para sufi mengajarkan pentingnya menjaga aurat dan kebersihan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. 4. Buang air kecil dalam keadaan telanjang. Hal ini dilarang karena Allah Maha Pemalu dan menyukai rasa malu, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Menjaga kesopanan dan kebersihan diri merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan rezeki, karena Allah selalu melihat segala perbuatan kita. 5. Makan dalam keadaan junub, yaitu keadaan tidak suci, dapat menghalangi keberkahan. Menjaga kesucian adalah kunci keberkahan dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa memasak sebelum mandi besar diperbolehkan. Namun sebaiknya seseorang berwudu terlebih dahulu, jika hendak makan atau minum setelahnya. 6. Makan sambil berbaring. Hadis, riwayat Muslim melarang makan sambil berbaring atau berjalan. Sains modern mendukung larangan ini karena makan sambil berbaring dapat menyebabkan masalah pencernaan dan berdampak buruk bagi kesehatan. 7. Mengabaikan makanan yang terjatuh di meja makan. Hadis, riwayat Muslim menganjurkan untuk mengambil dan membersihkan makanan yang jatuh agar tidak menyia-nyiakan rezeki, sesuai prinsip Islam menghargai nikmat Allah. 8. Membakar kulit bawang. Implikasinya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, membakar kulit bawang putih atau merah juga menghasilkan bau menyengat. Malaikat pembawa rezeki tidak suka bau menyengat. Oleh karena itu, menjauhi perilaku yang mengeluarkan aroma tidak sedap dianggap sebagai bagian dari menjaga keberkahan rezeki. Sebagaimana bau bawang mentah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa orang yang makan makanan berbau tidak sedap, seperti bawang putih atau bawang merah mentah, sebaiknya tidak mendekati masjid karena malaikat juga terganggu dengan bau tersebut, sama seperti manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. 9. Menyapu rumah dengan kain. Para ulama mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan rumah dengan cara yang benar dan efisien, meskipun tidak ada dalil spesifik tentang menyapu rumah dengan kain. 10. Menyapu rumah di malam hari. Dalam Islam, menyapu rumah di malam hari dikaitkan dengan potensi gangguan setan, karena malam adalah waktu mereka berkeliaran. Menjaga rumah dari gangguan setan merupakan cara mendatangkan keberkahan rezeki. 11. Menyapu sampah tanpa langsung membuangnya. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah segera, merupakan tanggung jawab umat Islam untuk kenyamanan dan kesehatan. 12. Berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa izin. Hadis riwayat Tirmidzi mengajarkan pentingnya menghormati orang tua sebagai bagian dari adab dan etika sosial dalam Islam. Mendahului orang tua tanpa izin bertentangan dengan ajaran tersebut. 13. Memanggil orang tua dengan nama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud melarang memanggil orang tua dengan nama, duduk di hadapan mereka, atau berjalan di depan mereka. Menghormati orang tua adalah wujud ketaatan dan mendatangkan keberkahan hidup. 14. Menyela-nyela gigi dengan kayu kasar.
Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menggunakan siwak seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang menganjurkan penggunaan siwak untuk membersihkan mulut karena disukai Allah. Menjaga kebersihan dengan cara yang benar membantu mencegah kerusakan dan masalah kesehatan. 15. Membasuh tangan dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah mengajarkan mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur sebelum mencelupkannya ke dalam bejana. Menjaga kebersihan diri dengan benar merupakan bagian dari adab Islam. 16. Duduk di tangga. Rasulullah melarang duduk di tempat ramai yang dapat mengganggu orang lain. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keteraturan dan keselamatan di lingkungan umum. 17. Bersandar pada salah satu tiang pintu. Hadis melarang perilaku tidak sopan, seperti bersandar di pintu atau tempat umum yang dapat menghalangi orang lain. Hal ini menekankan pentingnya adab dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 18. Berwudu di tempat peristirahatan. Rasulullah menganjurkan berwudu di rumah sebelum pergi ke masjid, karena setiap langkah menuju masjid menghapus dosa. Ulama menyarankan berwudu di tempat yang bersih dan layak untuk menjaga kesucian dan meraih keberkahan. 19. Menjahit baju yang sedang dipakai. Meski tidak ada dalil khusus, menjahit baju saat sedang dipakai berisiko terkena jarum. Demi keselamatan, lebih baik melepas baju sebelum menjahitnya. 20. Mengeringkan wajah dengan baju, menggunakan handuk atau kain bersih untuk mengeringkan wajah setelah wudu lebih diutamakan sebagai upaya menjaga kebersihan, kesucian, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. 21. Membiarkan sarang laba-laba di rumah. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah Maha Bersih dan menyukai kebersihan. Ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan rumah, termasuk membersihkan sarang laba-laba sebagai tanda keberkahan. 22. Melalaikan salat. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang beriman. Melalaikan salat dapat menghalangi keberkahan dan rezeki dari Allah. 23. Tergesa-gesa keluar masjid setelah salat subuh. Hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa salat subuh berjamaah diikuti dengan duduk berzikir hingga matahari terbit, mendatangkan pahala haji dan umrah. Duduk sejenak setelah salat subuh membawa ketenangan dan keberkahan. 24. Terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya. Rasulullah menganjurkan untuk tidak menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya, karena pasar adalah tempat setan menancapkan benderanya. Hal ini menekankan pentingnya mengutamakan urusan akhirat dan tidak terburu-buru dalam urusan duniawi. 25. Membeli bubuk roti atau makanan dari orang fakir. Islam menganjurkan memberi kepada fakir miskin, bukan sebaliknya. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, menekankan pentingnya membantu daripada menerima. 26. Mendoakan buruk kepada anak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang mendoakan keburukan bagi diri, anak, atau harta, karena doa, orang tua mustajab, mendoakan buruk dapat berdampak negatif pada anak dan kehidupannya. 27. Membiarkan wadah makanan tidak ditutup. Hadis riwayat Bukhari menekankan pentingnya menutup bejana, makanan, dan pintu untuk menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi, dan menghindarkan makanan dari gangguan setan. 28. Mematikan lilin atau lampu dengan tiupan nafas. Mematikan lilin atau lampu dengan tiupan napas tidak dianjurkan dalam Islam karena menyerupai tradisi orang kafir. Rasulullah juga tidak menganjurkan tradisi meniup lilin dalam perayaan ulang tahun, sehingga sebaiknya tidak menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari 29, menulis dengan alat tulis yang sudah rusak. Dalam Al-Baqarah ayat 202, Allah menekankan pentingnya mencatat utang piutang dengan benar. Islam menganjurkan menggunakan alat tulis yang baik dan layak agar dapat menjadi bukti yang sah di dunia dan akhirat. 30. Menyisir dengan sisir yang rusak. Menjaga kebersihan dan kerapihan diri adalah bagian dari adab Islam.
menggunakan sisir yang baik membantu menjaga penampilan sesuai dengan ajaran Islam. 31. Tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 24 menegaskan pentingnya mendoakan kebaikan untuk orang tua sebagai bentuk bakti yang mendatangkan keberkahan. 32. Mengenakan serban sambil duduk. Meskipun tidak ada dalil spesifik, adab berpakaian mengajarkan berpakaian dengan baik dan layak. Dalam tradisi Arab, serban biasanya dikenakan saat berpamitan untuk melakukan perjalanan. 33. Mengenakan celana sambil berdiri. Rasulullah menekankan pentingnya sikap rendah hati, termasuk dalam berpakaian. Mengenakan celana dengan sopan dan tidak terburu-buru mencerminkan adab Islam. 34. Bersikap kikir. Surat Al-Isra ayat 29 melarang sikap kikir, karena dapat menghalangi keberkahan dan rezeki. 35. Cepat bosan, berlebihan, bermalas-malasan, dan bersikap lelet dalam mengerjakan sesuatu. Hadis riwayat Tabrani mengajarkan bahwa Allah mencintai orang yang menyempurnakan pekerjaannya. Produktivitas dan efisiensi dalam bekerja mendatangkan keberkahan dan rezeki. Itulah beberapa hal yang menjadi penghambat rezeki atau yang akan mewarisi kefakiran menurut Syekh Az-Zarnuji. Untuk itu, agar urusan rezeki bisa lancar, sebaiknya menghindari perilaku yang sudah disebutkan di atas. Namun demikian, harus tetap diyakini bahwa urusan rezeki pada hakikatnya ditentukan oleh Allah. Wallahu a'lam.